Dengar sini. Cari laki-laki. Cari yang tua dan kaya. Peduli kamu dan mudah dibohongi. Saat harta milik di tangan, tendang saja. Laki-laki bukan sulit dipilih. Sayang, pulang cepat malam ini. Aku buatkan daging kesukaanmu. Terima kasih, sayang. Aku pergi dulu. Yang tua itu sudah pergi. Cepat mandi bersih, tunggu aku di tempat tidur. Ya, cepatlah. Oke. Teman-teman, ada urusan, pergi dulu. Mau ketemu pacar kecil lagi ya? Oh. Pelan-pelan. Pak, sudah tua, masih naik skuti kecil, tetap semangat ya. Aku akan Itu masalah besar. Orang besar macam apa yang duduk di mobil ini? Halo, Saudara Tung. Saudara Tung, mobil diservis. Ayo masuk ke mobilmu. Keledai kecil ini terlalu murah. Kau harus bekerja keras juga. Aku pikir itu orang rendahan, tapi aku tak sadar kalau itu sosialita. Xiaoya. Kamu keren banget. Kamu suka? Aku suka banget. Ayo pergi. Gawat, ada dokumen penting yang lupa diambil. Berbalik. Xiaoya. Kamu kapan rencana ambil alih tanah pertanian? Bukannya kamu selalu cari kesempatan? Aku sudah lihat tanah pertanian itu. Cukup bagus. Itu bisa jadi uang banyak cukup buat kita nikmati. Tenang saja. Orang tua itu suka sama aku dan dia sangat percaya padaku. Kebun itu nanti jadi milik kita. Benar-benar tidak sabar. Kalau begitu, biar aku nikmati istrinya dulu. Aku tidak punya sepatu ini. Apa mungkin? Xiaoya. 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 Orang tua kembali. Bagaimana? Kamu sembunyi dulu kalau dia lihat kita habis. Sembunyi di imat. Sembunyi di bawah ranjang dulu. Dia datang, dia datang. Kenapa aku lambat sekali? Tadi aku di toilet. Kenapa kamu balik? Aku lupa ambil dokumen di meja samping tempat tidur. Biar aku ambilkan, biar aku ambilkan.
piyama ini. Bagus ya. Seksinya. Oh ya? Kalau kamu suka, aku pakai setiap hari. Oke. Sayang, hari ini pakai yang ini gimana? Kamu aneh, aku gak mau pakai barang begini. Kenapa ada sandal pria di sini? Lihat sandalnya kotor, bersihin dulu. Bukannya bersihin sandal di kamar mandi, di kamar tidur? Kamar tidur belum dibersihin. Jangan-jangan kamu sembunyiin pria di rumah. Jangan-jangan kamu sembunyiin pria di rumah. Apa yang kamu omongin? Apakah aku mengada-ada? Cari aja, baru tahu. Jodong. Jodong, aku tulus, kenapa kamu tidak percaya? Jodong, jangan Lepaskan. Kapan selesai ini? Apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kamu membuatku sangat sedih. Kamu tampak sangat gugup, ya? Aku kesal. Aku tulus padamu, tapi kamu meragukanku. Bukankah kamu laki-laki? Pergi, keluar. Aku sudah mencari seluruh ruangan, tinggal kamar tidur ini. Orang ini, jangan-jangan bersembunyi di bawah tempat tidur? Ah! Jodong. Bilang aku sembunyiin pria, mana, cari. Maaf, itu salahku. Aku minta maaf. Aku gak butuh maafmu. Aku setia padamu. Kok kamu curigain aku? Kamu masih cowok, punya hati nurani, pergi sana. Sayang, tenang dulu ya, sayang. Santai dulu. Oke, aku pergi dulu. Ya, aku pergi. Bikin aku kaget aja. Liu Feng. Liu Feng. Liu Feng. Aku di sini. Orang tua itu sudah pergi. Bukankah kamu di bawah tempat tidur? Nggak bisa pindah tempat gitu? Aku sebodoh itu? Memangnya kamu pintar? Tentu saja, orang tua itu kan dipermainkan olehku. Tahu kamu pintar darinya, jangan sombong. Tapi, hari ini baik kamu pulang dulu. Takut dia balik menyerang. Baik, aku pergi. Oke. Sepatuku hilang. Sepatuku hilang. Diambil oleh Jodong. Dia mulai curiga. Sial, paling bilang jujur padanya. Tidak bisa, sekarang bilang. Kita kehilangan semuanya. Jadi gimana dong? Kita berdua nggak bisa terus sembunyi-sembunyi gini kan? Tenang saja. Aku punya cara buat dapetin kebun itu. Cara apa? Kamu memang pintar. Orang tua ini pasti sangat suka dihormati. Pasti cara ini berhasil. Mari kita pakai sepatunya dulu. Sepatunya, bukankah sudah pernah aku pakai? Menyebalkan. Berani-beraninya mengkhianati bos dong. Kembali ke sini. Dua bajingan ini, berani-beraninya mempermalukan. Akan mini inkekan mereka. Bu en mereka ke sang quasi makan ikan. Itu terlalu murah buat mereka. Kalian jangan urusin. Aku akan turun tangan sendiri. Bos dong. Anda turun tangan sendiri. Sungguh dinantikan.
Selidiki latar belakang pria. Baik. Zhang-ya, buat apa aku baik padamu? Kamu malah mengkhianatiku. Aku akan membuat kalian kehilangan segalanya, lebih baik mati. Xia ya, kamu harus cepat-cepat ambil alih pertanian itu. Aku bicara padanya malam ini. Sudah, tidak bicara lagi, dia sudah kembali. Ya ampun Xia ya, kenapa menangis? Pergi, aku tidak butuh kamu. Aduh. Masih marah? Kau bajingan, Chao Dong. Aku tulus bersamamu. Tapi kau malah curiga pada. Tahu nggak seberapa sedih aku? Aku nggak mau peduli lagi padamu. Maaf. Ya ampun, semua salahku. Aku minta maaf, oke? Minta maaf saja cukup? Masalahnya kamu nggak percaya padaku. Kamu kayak gini, aku nggak ada rasa aman. Kamu tahu nggak? Kalau gitu, kamu bilang harus gimana? Aku merasa jengah. Ajak beberapa teman nyanyi. Mau meluapkan, mau teriak-teriak. Oke, aku temenin kamu. Jangan nangis. Udah nggak nangis, nggak usah nangis. Jodong, kamu tega banget sih? Si Xiaoya begitu baik padamu, kamu malah curiga sama dia. Iya, Xiaoya sampai kesal begitu. Ya udah, kamu bilang harus gimana? Aku sudah minta maaf ke Xia ya. Ya, ini memang salahku. Aku tak berani lagi. Tak berani lagi. Minta maaf ada gunanya? Masalah Xiaoya sekarang adalah dia merasa tidak aman bersamamu. Bagaimana caranya agar merasa aman? Gampang, kamu kan punya kebun. Beri Xiaoya kebun dan rumah tempat tinggal kalian. Benar, bagaimana perempuan merasa aman kalau tidak punya kendali ekonomi? Kalau kamu kembali menyakiti Xiaoya, keluar dari rumah tanpa apapun. Tidak perlu sampai begitu kan? Kamu tidak pernah mencintaiku. Kalau begitu, kita putus saja. Xiaoya, aku tidak pernah bilang tidak mencintaimu. Lepaskan aku tidak mau bersama pria yang tak bisa memberiku rasa aman. Tidak bisa memenuhi permintaan ini, anggap dirimu laki-laki mat. Kalau kamu tanya aku, lebih baik putus sekarang. Baiklah. Aku akan menuruti permintaanmu. Benar. Iya, besok aku suruh orang urus semua prosedurnya. Jodong, aku tahu kamu paling sayang aku. Oh, telepon. Aku keluar sebentar angkat telepon. Oke. Main permainan seperti ini, kekanak-kanakan. Ya. Xiaoya, selamat orang kaya. Jangan lupa janji 5.000 proyek ke kita berdua. Tenang saja, kamu pasti dapat bagian. Benar-benar bodoh. Begitu aku dapatkan lahan dan rumah, aku bisa tendang kamu. Suamiku, jangan capek kerja, jaga kesehatan. Ya baik, Oh iya, jangan lupa urus surat-suratnya. tidak akan lupa. Sampai kebun, aku cari orang buat urus. Sayang, aku cinta mati padamu. Dongge. Semua sudah diselidiki tentang istri. Selingkuhannya namanya Liu Feng, hanya anak nakal main motor. Tapi Zhang Ya adalah cinta pertamanya. Waktu sekolah kumpul kebo di luar kampung halamannya di. Cukup. Siapkan hadiah buatku. Aku ingin mengunjungi ayah mertuaku. Mereka cocok enggak? Ngomong apa? Iya, Saya akan temani mereka. Nikmati perlahan.
Halo, Paman dan Bibi. Kamu ngapain di sini? Ayah, udah datang kok bawa hadiah segala. Qiang, kalian memang dapat menantu hebat. Iya, memang. Xiaoya benar-benar punya selera. Menantu sebaik ini susah ditemukan. Bagus apanya? Umurnya sudah tua. Mahar 50 juta tidak bisa bayar. Betul, kakakku bilang dia bos besar. Sepertinya ditipu olehnya. Menurutku, Xiao Qiao memang bagus kok. Xiao Qiao, yang kamu bilang di telepon itu. Mazie Berlacucan. Tentu saja menghitung. Baguslah. Xiao Qia. Apa bilang ke mereka di telepon? Saya datang kali ini untuk berdiskusi dengan Paman dan Bibi. Tentang pernikahan. Kenapa Xiao Ya tidak datang? Saya tidak memberitahunya. Aku mau kasih dia kejutan. Apa yang bisa didiskusikan? Kan aku udah bilang, kita kerja keras besarkan Xiaoya. Biayai pendidikannya, habiskan banyak uang. Mau nikahi Xiaoya? Boleh, maharnya 500.000. Iya, kamu lebih tua dari kakakku banyak. Bisa nikahi kakakku itu sudah untung buat kamu. Sebagai kompensasi, kamu harus siapkan mobil 200.000. Dan harus cari kerja buat Xiao Peng di kota. Gajinya gak boleh kurang dari 10.000. Mahar 500.000 itu. Gak bisa. 500.000 kurang. Mau nikah sama Xiaoya boleh, tapi ku bilang, kurang 1.000 saja tidak bisa. Kedengarannya banyak ya, Paman. Aku sudah siapkan 1 juta. Kamu bilang berapa? 1 juta. Berapa. 1 juta loh. Aduh, Xiao Qia, duduklah. Ayo, Xiao. Ayo, duduk. Duduk di dalam. Ayo. Cepat duduk. Xiao Qiao. Paman pertama kali lihat kamu. Sudah merasa kamu akan sukses. Pandangan kecilnya Xiaya, mana mungkin salah? Auntie akan tuangkan air untukmu. Qiangzi. Keluarga kalian akan sukses besar. Ya ampun, benar sekali. Seandainya putri saya bisa menemukan pacar seperti Xiao Qiao, itu pasti luar biasa. Kakak ipar, benarkah akan memberikan 1 juta sebagai mahar untuk kakak saya? Ya, Paman dan Bibi telah mencurahkan banyak usaha pada Xiaoya. 1 juta sebagai mahar tidak banyak. Wah, sungguh hebat, ayah dan ibu punya 1 juta ini. Aku bisa beli rumah di kota. Xiao Peng, mau beli rumah ya? Iya, kakak ipar. Calon mertua bilang saya beli rumah di kota. Kalau tidak, mereka tidak akan biarkan dia menikah. Dengan 1 miliar, saya bisa beli apartemen 80 meter persegi 2 kamar tidur di kota. 2 kamar? Mana bisa? Kamu adiknya Xiaoya, berarti adik saya. Saya mana tega biarkan adik tinggal di tempat sempit. Maksud kakak ipar gimana? Setelah saya dan Xiaoya menikah, kita jadi satu keluarga. Baik. Nanti saya belikan kamu villa besar harga 5 miliar. Mantap, terima kasih, kakak ipar. Kamu kakak ipar sejati. Haha. Oh ya, mobil harga 200 juta kurang bergengsi. Nanti saya kasih kamu mobil sport harga di atas 1 miliar. Mobil sport, makasih, kakak ipar. Hahaha. Soal pekerjaan Xiao Peng. Urusan pekerjaan Xiao Peng, biarkan saja. Nggak ada pekerjaan yang benar. Biarin aja orang bilang apa. Nanti, aku siapkan dana awal usaha 5 juta buat Xiao Peng. Nancy Xiao Peng. Buka usaha sendiri, jadi bos, bagus? Aduh. Hai. Terima kasih kakak ipar. Bagus sekali, biarkan Xiao Peng jadi bos. Wah, itu hebat sekali ya. Itu nggak usah kerja lagi. Wah, Qiangzi, keluargamu benar-benar sukses. Nanti jangan lupa sama kita ya. Nggak akan lupa, tenang aja. Paman, Bibi, kalian semua sebagai orang tua Xiaoya, saat saya dan Xiaoya menikah, saya akan memberikan hadiah 10 juta rupiah masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Xiaoya selama ini. 1 orang 10.000. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Katakan syarat apa? Kami semua setuju denganmu. Paman, Bibi, 2 orang tua Xiao Peng. Besok aku akan resmi melamar Xiaoya,
Aku ingin mengundang kalian semua untuk datang sebagai saksi. Tapi, agar Xiaoya mendapat kejutan, jadi tolong rahasiakan dulu. Pasti dirahasiakan. Pasti rahasia. Zhang Ya, pertunjukannya akan segera dimulai. Xiaoya, dokumen pengalihan saham ladang sudah saya urus. Pulang kerja saya akan membawanya. Bagus, hati-hati di jalan. Sayang kamu. Liu Feng si tua itu bilang dokumen pengalihan ladang sudah selesai. Benar-benar bagus. Kita akan kaya. Akhirnya kita bisa singkirkan orang tua itu, kita berdua bisa bersama selamanya. Hahaha. Kamu sudah siap belum? Sudah siap. Tenang, kakak. Aku jamin suasana meriah dan romantis. Ciao dong, kalau Xiaoya setuju, kamu akan memberi kami 100.000, kan? Tentu saja. Kalian sahabat Xiaoya, tentu saja aku tidak akan mengecewakan kalian. Tenang, aku akan menangkap momen bahagia dan manis untuk kalian. Baik. Ayo kita berangkat sekarang. Oke. Nanti lihat isyaratku. Kita masuk bersama. Zhang Ya, pasti kamu sangat terkejut, kan? Ini. Aduh. Ini terlalu keterlaluan. Aduh. Kalian Tidak bilang, keluar dulu. masih berani bicara. Lihat yang sudah kamu lakukan. Memalukan sekali. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kalian sedang ngapain? Bukan seperti yang kamu kira. Pasti salah paham. Kak. Ada apa ini jelasin ku bang apar. Cepat jelasin. Rumah, mobil, dan mahar pernikahanku akan hilang. Harus bantu Xiaoya lewati ini. Kalau tidak, uang 5.000 dari Qiao Dong tidak akan didapatkan. Qiao Dong, Xiaoya bukan orang seperti itu. Pasti ada alasan yang sulit untuk dijelaskan. Iya kan, Xiaoya? Aku. Sialan. Bagaimana menjelaskannya? Aku tahu Xiaoya. Dia memaksamu, kamu bicara omong kosong. Aku. Bersabarlah sebentar, kalau tidak usaha kita akan sia-sia. Aku pukul kamu dasar bajingan. Pukul sampai mati. Aku takut. Untung kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku akan diperkosa olehnya. Benar seperti itu. Jangan takut, Xiaoya. Ada aku di sini. Gampang sekali ditipu. Berani beraninya mengerti. Jangan pukul lagi.
Bajingan ini bikin aku nggak dapat uang bahagia. Ayo kita serang dia, jangan lepaskan. Jangan pukul lagi. Berhenti. Berhenti, kalian semua berhenti. Kenapa harus berhenti, Xia ya? Kalau terus pukul bisa bikin masalah. Kurang ajar berani bully kamu, pukul mati juga kurang. Suamiku, aku gelisah, aku ingin istirahat. Biarkan dia pergi. Biarkan pergi, murah untuk dia. Xia ya jangan takut, aku akan telepon polisi, kirim dia ke penjara. Tidak bisa menelepon polisi. Ya. Pria yang mencoba memperkosamu, apa kau akan membiarkannya pergi? Tapi jika pergi ke polisi, reputasiku akan tercemar. Bagaimana aku bisa menghadapi dunia? Jangan menangis, Xiaoya. Ini salahku, aku tidak memikirkannya dengan matang. Oke, kita tidak akan pergi ke polisi. Oke, kita tidak akan memanggil. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Xiaoya, beraninya dia mengganggumu? Kemarahan ini harus kamu keluarkan sendiri, benar kan? Benar, tidak salah. Xiaoya harus keluarkan kemarahan ini. Xiaoya, kami semua mendukungmu. Xiaoya, berikan pukulan yang keras. Keluarkan semua kesedihanmu. Lampiaskan semuanya. Xiaoya, jangan takut. Lihat, Paman, bibi ketiga, Xiao Peng, dan temanmu juga ada di sini. Mereka pasti akan mendukungmu. Kenapa Xia ya belum pergi? Omong-omong, bagaimana dia masuk? Apa kalian saling mengenal? Tidak, kami tidak kenal. Dia ketuk pintu, saya kira kamu pulang, saya buka pintu, dia langsung ganggu. Kalau tidak kenal, kenapa belum pergi? Xiaya, kenapa bengong? Cepat pergi pukul. Benar, kakak. Kakak ipar saya sudah tidak senang. Liu Feng, jangan salahkan saya. Supaya dapat peternakan, kamu harus berkorban. Hajar penjahat ini. Haya dia. Zhang Ya. Kamu pasti merasa sakit hati, kan? Pukul lebih keras. Hajar penjahat ini. Liu Feng, maafkan aku. Itu semua karena Zhou. Xiao ya hebat sekali. Untuk menghadapi orang brengsek macam, harus bertindak keras. Ini. Sudah puas, tidak bisa terus memukul. Bukankah itu terlalu murah? Pukul dia, hantam kepalanya. Tidak bisa, memukul lagi bisa fatal. Tenang saja, tidak akan selemah itu. Pukul dia keras. Xiaoya, kamu gak rela kan? Ngomong apa sih? Jangan. Demi kebun kita. Kamu sabar sedikit lagi. Xiaoya. Udah puas belum? Suami. Aku gelisah, mau istirahat. Kamu istirahat dulu, biar aku urus pengganggu ini. Kamu mau gimana ngurusnya? Tentu saja, lempar dia ke jalan, biar urus diri sendiri. Tunggu aku pulang ya, administrasi pengalihan ladang sudah selesai. Terima kasih sayang, kamu terlalu baik padaku. Mohon bantuannya semua. Lempar dia keluar. Liu Feng. Begitu ladang di tangan kita, nggak perlu takut dia lagi. Berani mengganggu kakakku. Inilah akhirnya. Xiao Kia, kamu lihat masalah ini. Lamaran belum berhasil. Soal mahar. Xiao Qiao. Xiao ya orang baik, tidak ada yang mau melihat kejadian ini. Xiao Qiao, kamu tidak akan menyalahkan Xiao ya. Ayah, ini bukan salah kakakku.
Lagi pula, iparku mencintai kakakku, tidak akan menyalahkannya. Ya, bener kan, kakak ipar? Ya, ini bukan salah Xiaoya. Tenang, tidak akan menyalahkan Xiaoya. Baguslah, baguslah. Lihat Xiao Qiao, langsung ngerti orangnya. Kakak iparku benar-benar pria sejati. Hari ini semua sudah kerja keras, semua pulang. Nanti setelah Xiaoya membaik, aku kasih tahu kalian. Baiklah, baiklah. Bos. Tunggu anak ini sadar, tanyakan dengan jelas. Zhang, apa kamu benar mengkhianati aku? Iya. Hei, orang tadi kayaknya yang naik motor listrik itu bos besar. Gak tahu siapa yang sial banget bikin masalah sama bos kayak gini. Kayaknya si Liu Feng. Hei, ternyata benar Liu Feng. Astaga. Liu Feng bilang dulu pernah kasih topi ke seorang om. Om ini bos yang dimaksud. Bisa jadi. Sayang. Ayo, sudah. Jangan takut, aku di sini. Ayo, ayo. Aduh. Minum air dulu. Terima kasih, sayang. Kamu nggak marah sama aku, kan? Ini bukan salahmu. Bagaimana bisa menyalahkan kamu? Lalu bagaimana dengan pengalihan pertanian? Oh, baru saja ingat. Masih ada satu prosedur yang belum selesai, butuh 3 hari lagi. Kamu tidak marah, kan? Aku tidak akan marah padamu, asal aku tahu kamu mencintaiku sudah cukup. Saya menyelesaikan prosedur pengalihan saham pertanian. Pulang kerja, bawa untuk kamu. Keluarga Qiao sudah curiga padamu. Mereka mengirim untuk menyelidik. Ingatkan dia agar jangan asal bicara, kalau tidak aku bisa kehilangan mobil, rumah, dan mas kawin. Suami, ya. Aku sudah baik-baik saja, nggak perlu menemaniku. Pergi bekerja, pulang lebih awal nanti malam. Sungguh, nggak apa-apa. Ya, Baik, aku akan percepat urusan dokumennya. Suruh mereka selesaikan segera. Pasien mengalami benturan keras di kepala, menyebabkan koma. Butuh 1-2 hari untuk sadar kembali. Baik, terima kasih dokter. Silakan bayar di sini. Hei kak, Telepon Liu Feng gagal, cek di mana dia dirawat? Liu Feng itu siapa? Orang yang baru tadi. Kak, benar ingin beri topi ke Qiao, lalu mobil, rumah, dan mahar saya bagaimana? Jangan bicara banyak, kalau tidak cek kita akan kehilangan segalanya. Baik-baik, aku akan pergi sekarang. Apa ini? Kamu teman Liu Feng, ya? Saya temannya. Kalian juga kan? Kami dulu iya, sekarang tidak. Mengantarnya ke rumah sakit sudah cukup baik. Karena kamu temannya, kamu yang jaga, kami pergi dulu. Nah, si Liu Feng sudah hancur. Berani-beraninya selingkuh dengan wanita bos, masih hidup juga beruntung. Susah bilang kalau si itu, kelihatannya si orang berbahaya. Mungkin ada yang lebih berbahaya lagi di belakangnya. Hey bro. Liu Feng bukan tidur sama wanita pemilik perkebunan? Kok jadi sangkut dengan bos besar? Pemilik perkebunan. Ya, dia memang rendah hati. Beberapa hari lalu, bos besar naik motor listrik kecil. Kalau bukan karena ada banyak mobil mewah dan para berandalan yang datang menjemput, kita pasti percaya. Hello Bos. Tunggu anak ini bangun, tanyakan padanya apakah Zhang Ye benar-benar mengkhianati saya atau tidak. Wah. Gaya si Qiao ini benar-benar seperti bos besar.
Halo, Xiao Peng. Apakah orangnya? Orang itu sudah ditemukan, tapi ada situasi baru. Apa? Kiao Dong adalah bos besar. Iya kak, kamu jangan gila, kalau Kiao tahu tentang hubungan kalian, kita berdua bisa celaka. Cepat cari cara. Kok bisa begitu? Bukankah Kiao Dong pria tua yang punya sedikit uang? Kenapa sekarang jadi besar? Kalau sampai dia tak, gimana nanti? Sekarang kamu nggak perlu melakukan apapun, cuma awasi Liu Feng di rumah sakit. Begitu dia sadar, segera beritahu aku. Dongge, perintahmu sudah siap. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dongge, dia berani berkhianat. Aku pasti akan menghancurkan dia. Jangan buru-buru, sebentar lagi giliran kalian. Sayang, terima kasih kerja kerasnya. Bikin babi kecap, ayo makan. Babi kecap, Xiaoya, terima kasih. Haha. Hei, Urusan dokumen bisa selesai dalam 3 hari? 3 hari harusnya cukup. Aku nonton film hari ini. Tokoh utamanya bos besar. Istrinya selingkuh. Akhirnya, tokoh utama mematahkan kaki istrinya, kejam. Menurutmu, bos besar di dunia nyata juga setega itu, kan? Apa itu? Kalau itu aku. Langsung. Mencincang orang buat makanan anjing. Xiaoya, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat sekali. Nggak apa-apa, aku mau cuci sumpit sebentar. Kalau dia tahu, Akankah dia membunuhku? Aku juga sudah kenyang, akan aku telepon dia. Hei, kamu pergi kerja saja, biar aku yang bereskan di sini. Urusannya sudah selesai, dia sembunyikan dariku. Sepertinya dia memang curiga. kamu ngapain? Oh, tas dokumenmu ketinggalan di sini. Aku antar ke kamu. Beri ke aku aja. Dia waspada padaku. Menunggu Liu Feng sadar. Kalau itu aku. Orangnya langsung kucincang, kasih makan anjing. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ketemu pengkhianat itu. Yang paling kubenci seumur hidup adalah pengkhianatan. Malam ini masukkan dia ke dalam kandang. Besok aku sendiri yang akan membunuhnya. Xiaoya. Benar tidak apa-apa? Baik-baik saja, sedikit lelah. Oh. Kalau begitu istirahatlah lebih awal hari ini. Oh ya, sayang. Hari ini aku dengar kamu bilang pengkhianat di telepon. Ada yang mengkhianatimu? Oh. Di peternakanku ada seekor anjing betina. Saat penjaga tak ada, dia berkeliaran dengan anjing liar. Besok aku akan bunuh dan makan dagingnya. Bunuh saja. Istirahatlah lebih awal. Sepanjang hidupku yang paling aku benci adalah pengkhianatan, masukkan dia ke kandang. Besok aku akan bunuh dia sendiri. Cepat ikuti.
Dong. Dia sungguh orang besar di masyarakat. Bawa pengkhianat ke sini. Ah. Berani berkhianat, ini akibatnya. Sudah tidak takut mati ya? Siapa di sana? Hahaha. Tung, kau begitu mudah ditebak. Wanita jalang itu mengikuti kita. Beraninya dia mengkhianat. Dia mencari kematian. Dia membunuh seseorang. Dia membunuh seseorang. Dia gangster sejati. Jika dia tahu berselingkuh, aku akan mati. Apa harus kulakukan, suster? Jangan tanya aku. Aku tidak tahu. Liu Feng, kamu bangun. Kamu di mana? Sudah dapat pertanian belum? Belum. Apa? Jadi, Tidak sia-sia. seluruh tubuhku sakit sekarang. Datang ke rumah sakit, rawat aku. Baik, aku segera datang. Tidak, Kak. Kamu masih harus urus Liu Feng. Kamu tidak takut mati ya? Kamu di mana? Aku bersama Xiao Peng. Kenapa sayang? Aku dapat kabar. Bajingan mengganggumu. Sudah bangun. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa pergi sekarang. Setelah kerja akan menemui dia, ini tidak boleh dibiarkan. Tidak perlu sayang, semuanya sudah berlalu. Aku tidak bisa melepas perasaan ini. Gimana bilangnya, Kak? Dia ingin menemui Liu Feng. Apa? Kalau sampai Liu Feng tahu tentang hubungan kalian. Jangan sampai dia bicara. Tapi Kiao Dong orang berkuasa, dia pasti ada cara buat ngomong. Biarkan dia diam selamanya. Tunggu di pintu, jangan biarkan ada yang masuk. Oke. Xiaya. Kamu datang. Liu Feng. Bagaimana kabarmu? Sekarang tulangku serasa hancur. Tidak bisa bergerak. Kamu tidak marah padaku? Tentu tidak. Kapan kita bisa dapatkan kebun Xiaoya? Kapan kita bisa bersama? Urusan kebun segera selesai. Hanya butuh kerjasamamu sedikit saja. Bagaimana caranya? Sangya, kau perempuan jalang. Aku bosan dengan dunia, semuanya selesai. Sampai jumpa teman-teman di kehidupan selanjutnya. Liu Feng, jangan salahkan aku. Aku juga demi menyelamatkan nyawa. Sayang, lapar? Cepat cuci tangan dan makan. Orang yang membulimu sudah mati. Bagaimana bisa tiba-tiba mati? Aduh. Dari tempat kejadian dan lingkaran pertemanannya, sepertinya bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan. Bagus. Orang seperti ini memang harus mati. Dong Zhu. Semuanya sesuai dengan perkiraanmu ya. Memang benar pelacur itu tidak punya perasaan. Zangat Keyam. Xiaoya, menurutmu ada kemungkinan ini pembunuhan? Sepertinya tidak, kan? Begitu saja mati, terlalu murah buat dia.
Jangan pikirkan banyak, ayo makan. Ja, Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Sebenarnya, aku sudah tahu. Suami, aku salah. Hari ini saat naik ke atas, aku ketemu kurir. Apa kamu diam-diam membeli ini? Siap kasihkan untukku. Xiaoya, HP-ku sudah dipakai setahun. Bisa nggak dibelikan yang baru? Oke, belikan buatmu. Beres, 2-3 hari sampai. Aku kan ingin kasih kejutan. Kaget aku. Sebenarnya aku juga sembunyikan sesuatu darimu. Apa itu? Xiaoya. Kontrak penyerahan peternakan sudah saya urus. Bukan hanya itu, nama rumah ini juga sudah diganti menjadi milikmu. Terima kasih, sayang. Mulai sekarang, kamu adalah pemilik baru peternakan. Besok, undang semua teman dan keluarga ke peternakan kita. Rayakan sedikit. Sayang, aku mencintaimu. Akhirnya tercapai. Sayangnya Liu Feng tidak sempat melihat hari ini. Oh, kamu angkat teleponnya dulu. Liu Feng. Bukannya Liu Feng sudah meninggal? Telepon dari siapa? Penjual. Penjual lagi. Penjual zaman sekarang benar-benar menyebalkan. Jangan biarkan dia naik atau Kiao Dong tahu kebenarannya. Dia pasti akan bunuh aku. Aku mau keluar sebentar. Mau keluar malam begini? Iya, Nana minum terlalu banyak. Harus antar dia pulang. Aku temani kamu. Tidak perlu. Dia baru saja putus cinta. Lihat laki-laki malah makin kesal. Baiklah, aku pergi. Liu Feng, dengar dulu penjelasanku. jelaskan apamu? Bukan nasibku baik. Sudah mati gara-gara kamu. Dokter. Dokter. Liu Feng, aku juga tidak mau ini. Kiao Dong curiga, ingin menyelidiki kamu. Kamu takut dia menyelidikimu, makanya mau bunuh aku. Zhang Ya, kamu jatuh cinta pada orang tua itu? Tidak, aku tidak begitu. Di hatiku adalah kamu. Aku bersamanya demi uang. Pikir aku masih percaya padamu? Tolong percaya padaku. Liu Feng, apa yang kukatakan itu benar. Baiklah, Apa kamu sudah dapat uang dari orang tua itu? Sudah alihkan perkebunan dan rumah ke aku. Liu Feng, kita punya uang. baik. Kalau uang sudah di tangan, beritahu orang tua itu. Suruh dia pergi. Kasih ruang untuk kita. Dia tak boleh tahu hubungan kita. Kenapa tidak bisa? Bukankah kamu bilang begitu dapat uang, kita akan hidup bahagia? Atau kamu sebenarnya menipuku? Aku tidak menipumu. Liu Feng, orang tua bos besar di masyarakat. Kita tidak bisa melawan. Kalau dia bos besar, aku ini godfather-nya. Semua yang aku bilang itu benar. Pernah lihat dia membunuh orang. Kalau ketahuan olehnya, dia akan membunuh kita. Kamu serius? Betul sekali. Aku bisa bersumpah. Orang tua ini ternyata tidak sederhana. Untuk keamanan, Liu Feng. Jangan hubungi aku lagi. Kalau sampai dia tahu, sudah terlambat. Zhang Ya, uangnya sudah di tanganmu dan kau mau tinggalkan aku kasih tahu kamu. Mimpi aja. Bukan itu maksudku. Aku takut Kiao Dong berani membunuh orang. Takut. Saat kamu selingkuh di belakangnya. Kamu berani? Liu Feng, apa maumu? Bukankah kamu sudah dapat uangnya? Aku mau jumlah ini. 5 juta. 5 juta. 5 juta, mau 50 juta. Kurang 1 sen, aku akan beritahu orang tua itu.
kamu 7 anya orang makam APA. Bagus, 50 juta. Tapi baru dapat berkasnya hari ini. Uangnya bisa dilihat besok. Zhang Ya. Aku percaya padamu sekali lagi, jika besok aku tidak melihat uangnya. Kamu tahu akibatnya. Pergi. Xiao ya sudah pulang. Gimana Nana, baik-baik saja? Sayang. Berapa duit akun kebun? Sepertinya lebih dari 80 juta. Itu semua bisa aku pakai? Tentu, kamu kan pemilik kebun. Kenapa mau pakai duit? Nggak ada, cuma nanya aja. Aku capek, aku mau istirahat dulu. Besok kasih duit ke Liu Feng, selesai urusannya ya. Wah, tempat ini benar-benar besar. Wah iya, satu peternakan ini, berapa banyak ya biayanya? Kali ini, Xiao Ya benar-benar sukses. Selamat datang semuanya di peternakan saya. Wah, Xiao Ya. Peternakan ini bernilai 10 juta. 10 juta, mana mungkin. Lihat lokasi per meter ini. Nilainya 1 miliar, ya kan? Apa? 1 miliar. Ya ampun. Kalau pakai mobil, harus bawa banyak mobil. Wah Xiao Ya, kamu benar-benar kaya kali ini. Apa ini sih? Menantu saya bilang, dengan kebun ini, tiap tahun bisa dapat 50 juta. Wah, ini kekayaan yang tak ada habisnya. Haha, ya ampun. Ini, Bukankah ini jadi ladang emas? Hampir seperti ini. Bisa dipanggil begitu. Xiao Ya. kamu benar-benar temukan suami baik untuk orang tua. Hahaha. Benar sekali. Xiao Qiao, meski umurnya agak besar, tapi punya uang lebih penting. Kakak, sebelum datang kami sudah jual rumah di desa. Nanti kita tidak kembali lagi. Minta kakak ipar belikan rumah besar di kota. Bisa tidak, Xiao Dong? Sekarang kamu adalah pemilik perkebunan. Terserah kamu. Kakak ipar, kamu janji sama aku sebelumnya uang mahar 1 juta dan mobil sport masih dijaminkan? Tentu saja dijamin, tapi kamu harus minta ke kakakmu. Aduh kak, Akan kubelikan untukmu. Yai, bagus sekali. Kami juga ada. Hadiah yang dijanjikan, Xiao Qiao. Iya, uang hadiah kami. Santai saja, tidak akan ketinggalan buat kalian. Xiao Ya. Ada urusan, keluar sebentar. Kalau begitu lanjutkan urusanmu. Aku juga ada urusan, pamit dulu ya. Ayo senang-senang. Xiao Ya, urus tentang hadiah uang semua orang. Ya, sudah tahu. Tertawalah. Sebentar lagi, kalian akan tertawa tak bisa. Kak. Nanti gimana nih? Maksudnya gimana? Qiao Dong bos besar, berani membunuh orang. Di sampingnya, tidak takut ketahuan? Kurang sedikit saja. Aku beritahu orang tua itu siapa kamu sebenarnya. Takut apa? Dia sudah memberi villa kepada aku, tandanya benar-benar mencintai aku. Siapa tahu aku mempermainkan dia. Memang benar ya. Nanti aku akan hidup dengan Qiao Dong. Menikmati kemewahan, bagus? Bagus, bagus, bagus. Kakak iparku ini, dia itu kaya dan seorang bos di komunitas. Siapa yang berani ganggu kita? Kalau kamu bisa mikir kayak gitu, itu yang terbaik. Xiao Ya. Uang hadiah Xiao Qiao, kapan kamu akan memberikannya kepada kami? Iya Xiao Ya. Xiao Qiao menjanjikan kita 10 juta, buat kita 5 juta saja.
Cuma segitu aja ambisi kalian. Uang sedikit itu bahkan gak cukup buat Xiao ya main air. Masa kalian gak malu sih? Betul, Xiaoya. Transfer uang ke mereka biar mereka lihat kekuatanmu. SIS, juga jangan lupa uang buat beli mobil, rumah, dan nikah ya haha. Tenang semua, tidak akan mengecewakan. Akan suruh orang transfer uang ke kalian. Bagian keuangan, Bos, Anda panggil saya? keluarga dan temanku. Orang transfer 10.000, adikku, dan orang tuaku, masing-masing 5 juta. Baik, Bos. Tidak bisa transfer. Hei, bicara apa? Masih mau kerja nggak? Kurang ajar, berani nggak dengerin bos. Xiaoya, pekat dia. Kalau nggak salah, harusnya ada 80 juta di akun. Kenapa tidak bisa transfer? Berikan penjelasan masuk akal atau keluar. Dana di akun kita dibekukan. Kamu bilang apa? Dibekukan, mana mungkin? Pak Kiao nggak bilang ke Anda? Katakan ke saya kenapa dibekukan? Kebun kita sudah digadaikan. Meski uang di rekening dipakai untuk bayar utang, masih kurang 50 juta. Kapan digadaikan? Kenapa aku nggak tahu? Ini kamu harus tanya Bos Joe. Kebun apa yang digadaikan masih berutang 50 juta? Aduh. Bukankah itu berarti kebun akan disita? Xiaoya harus bayar 50 juta. Bagaimana dengan uang hadiahnya? Xiaoya, nggak bisa ingkari janji. Iya benar. Cepat kasih uang hadiahnya, aku harus pulang bertani. Scan dan transfer 10 juta. Ini sebenarnya ada apa sih? Apa-apa ini nggak salah? Kak, cepat telepon, tanya kakak ipar. Kiao dong, kamu ada di mana? Saya sedang di luar berbisnis, ada apa? Sekarang kebun digadai dananya dibekukan masih berutang 50 juta ini sebenarnya bagaimana? Ah, aku tarik sedikit uang. Invest di dealer mobil. Lalu bagaimana dengan kebun? Sekarang kamu yang jadi bos di kebun. Tapi sekarang kebun digadai dana dibekukan masih berutang. Xiaoya. Kesulitan ini sementara kalau kamu mencintai aku harusnya bersedia menghadapi semua bersamaku. Oke, cukup bicara, sekarang saya harus berbisnis. Halo. Jodong Kek. Kak. Kakak ipar bilang apa? Hehehe. Dong bro, orang brengsek itu marah sekali, kan? Pontadapa. Itulah karmanya. Hahaha. Ini baru permulaan, akun. Giliranmu muncul. Apa maksud Jodong? Iya. Bukankah ini menjebak orang? Kupikir menangkap suami kaya, ternyata lubang kotoran. Ini urusan rumah tangga kalian, bayar uang pesta. Kasih uang, cepat kasih uang. Iya, Xiaoya, katakan sesuatu. Kapan uang pesta bisa diberikan? Siapa pemilik peternakan? Kilua. Siapa kalian berani sekali bikin masalah di sini? Kenapa kamu memukul orang? Kalian siapa? Mau apa? Saya cari bos perkebunan. Itu saya. Kamu bos perkebunan? Pas, bayar utangmu nih. Utang Kiao dong, cari dia. Jangan coba-coba main trik sama gue. Urus pemilik peternakan bayar utang. Kalau tidak bayar, Jongon Salakan aku. Lepaskan, akan bayar, biarkan menelepon. Cepat telepon. Ada apa dengan Xiaoya lagi? Ada orang datang nagih utang. Cepat pulang. Aku sedang negosiasi, tidak bisa pergi sekarang. Xiaoya, sekarang kamu adalah pemilik peternakan, harus belajar mengurus sendiri. Aku percaya kamu bisa atasi ini, semangat. Hei Jodong. Sialan, berani mempermainkan aku.
Hei, uang itu dipinjam Jodong, kenapa cari uang dari kakakku? Kakakmu? Jadi, kalian semua keluarga? Betul, kami keluarga Xiaoya. Mereka adalah teman Xiaoya. Segera lepaskan Xiaoya. Kalau tidak, kami tidak setuju. Keluarga dan teman tidak mau bayar. Kalian yang bayar saja. Uang yang mereka pinjam dari kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Dia malah berhutang pada kami. Aku tidak peduli. Ambil uangnya. Sungguh keterlaluan. Itu uang dari jual rumah kita. Semua karena Xiaya, kamu harus bayar kembali uang kita. Benar, termasuk uang yang sudah dijanjikan sebelumnya, tidak boleh kurang. Iya, bayar uangnya segera. Sekarang nih. Peternakan milikku, lunasi hutang 50 juta. Dalam 3 hari. Kalau enggak, gua cincang lu buat anjing. Pergi. Xiaoya, ini, gimana nih? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Jangan pura-pura kasihan deh. Cepetan bayar utang. Aduh, gua ambil dulu bunganya. Jangan keterlaluan. Utangnya harus dibayar, ada yang salah dengan itu? Kamu bilang kasih kita uang hadiah. Suruh kita bayar utangmu, tidak tahu malu. Kita ke rumahnya aja. Tidak bayar utang, kita ke rumahnya tidak pulang-pulang. Ya ayo. Ke rumahnya aja. Shis. Cepat telpon adik ipar. Suami. Penginapan diambil alih, diusir juga. Mereka bilang dalam 3 hari tidak bayar utang, aku dipotong-potong dan kasih makan anjing. Aku takut sekali, suami. Kamu pulang dulu saja, tunggu aku di rumah. Oke, cepat pulangnya. Tenang, Dong. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiaoya. Cepetan bayar uang. Uangnya nggak terlihat, nggak mau pergi. Iya, aku juga. Kalian siapa sih? Saya peringatkan kalian, ini masuk rumah orang tanpa izin. Itu melanggar hukum. Melanggar hukum ya. Ha. Siapa mau ngapain? Pemilik rumah ini. Iya, saya. Bayar utang. Utang apa? Saya tidak kenal. Lihat sendiri, rumah ini digadaikan ke saya, utang 3 juta. Bukan aku yang pinjam, tidak ada hubungannya. Jangan banyak omong. Enggak mau bayar ya? Percaya kalau aku bunuh kalian? Hei, gadis sialan. Bukannya bilang dapat orang kaya? Kenapa sekarang malah ditagih utang? Kamu cari masalah sendiri, bisa gak jangan bawa-bawa kita? Bukan urusanku. Aku peringatkan kamu ya. Kakak iparku itu bos besar. Kalau kalian berani sentuh kami, pasti kakak iparku gak akan biarkan kalian. Kak, cepat telepon kakak ipar. Halo suami, di mana? Ada yang nagih utang di rumah? Apa? Kamu di bawah, kamu segera naik ya. Baik, baik, baik. Suamiku sudah datang, tamat. Benar, gak takut bilang, kakak iparku bahkan berani bunuh orang. Hei, Xiaoya. Kiao Dong benar-benar sudah ke... Dia akan segera sampai. Hebat, hebat. Tunggu badek. Segera lunasi uang kita. Betul, harus bayar utang. Diam saja, ipar itu orang penting, mana peduli duit receh kalian. Orang besar apaan? Yang terlilit utang. Penipu. Siapa yang kau sebut penipu? Suami, akhirnya kamu datang. Jodong, istri berhutang pada orang. Bahkan merampas uangku.
Kamu harus bayar uang itu kepada kami. Betul, juga uang kami. Ya, uang kami. Kalian ributkan apa? Iparku sudah di sini. Apa peduliku dengan uang recehmu itu? Ipar, orang ini keterlaluan, langsung minta uang. Bahkan bertindak kasar. Jangan biarkan mereka lolos. Suamiku, aku takut. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Pak Shu. Tolong kasih keringanan. Berikan aku 3 hari lagi. Aku pasti akan bayar lunas. Baiklah. Aku kasih kamu kesempatan ini. Ayo, Apa yang terjadi, Xiao Dong? Xiao ya, sampai sekarang aku tidak bersembunyi darimu. Aku bangkrut. Dan masih berhutang beberapa miliar. Selain kamu, aku tidak punya apa-apa lagi. apa? Bangkrut? Ya ampun. Ya ampun. Jadi hadiah pernikahan kita ada mobil dan rumah Xiao Peng. Semua sudah hilang, ya. Kamu ini gila. Apa ini menjebakku, Xiao Dong? Bercanda denganku kan? Xiao ya, aku tahu kamu mungkin belum bisa terima. Jadi, aku sebenarnya mau bilang nanti. Tidak menyangka mereka datang mencariku. Cukup. Kenapa kamu sudah bangkrut tapi memindahkan utang ke namaku? Xiao ya, aku tahu kamu mencintaiku, jadi pasti kamu mau menanggung bersamaku kan? Diam, begitukah caramu memperlakukanku? Aku memang salah padamu. Tapi ke depannya, apapun yang terjadi, mari kita hadapi bersama. Siapa mau menghadapi bersamamu? Jodong, berutang, dia yang bayar. Xiao ya. Kau benar-benar harus sekejam ini? Aku kejam karena kau berusaha mencelakaiku. Ini barangmu, simpan sendiri. Nggak ada hubungannya dengan aku. Siapa yang utang, dia yang bayar. Nggak ada hubungannya dengan Xiao ya. Xiao ya. Ayo kita pergi. Ih, barang apa kamu? Berhenti, jangan kabur. Dasar perempuan murahan, bikin kita sial di... Aku bayar ganti rugi. Cepat ganti rugi. Habis sudah. Rumah hilang, mobil dan rumah Xiao Peng. Semua uang mahar juga hilang. Bagaimana kita nanti? Diam, pantas. Kamu harus bicara, apakah uang kita akan dikembalikan? Sekarang aku juga Dengan apa bisa bayar? Tidak punya uang, berani lagi ya? Jangan berpura-pura. Kamu mau menghindar? Tidak ada pintu. Semua orang, ayo lihat, wanita murahan ini namanya Zhang Ya. Menggoda pria tua berpikir dapat pria kaya. Ternyata pria itu tak punya apa-apa, malah punya banyak hutang. Dia menyusahkan keluarganya dan temannya. Kembalikan uangku, kembalikan uang. Wanita seperti ini paling memalukan. Dasar murahan. Pamannya dan bibi ketiganya pasti akan bergosip kalau kembali ke desa. Bagaimana bisa berani muncul di depan orang nanti? Perempuan murahan. Nama baik keluarga Zhang rusak karena kamu. Kalian jangan ribut lagi, pikirin malam ini mau nginap di mana. Uang kita semua dipakai buat bayar utang anak nakal ini di pertanian. Mau nginap di hotel juga nggak punya duit. Masa ia harus tidur di pinggir jalan? Kak, gimana kalau kakak telepon lagi ke kakak ipar? Nginap di rumahnya semalam. Nggak bisa. Dia sekarang punya banyak utang. Kalau kita kembali, masuk perangkap sendiri. Benar, kita nggak boleh ke sana. Harus jauhin orang seperti itu. Kirain dia orang hebat, HMPF, ternyata cuma pecundang yang berutang. Seharian belum makan. Aku hampir mati kelaparan. Apa harus dilakukan? Nggak punya uang. Kalau begini terus, akhirnya kelaparan. Kenapa aku punya anak yang nggak berguna kayak kamu? Membuat seluruh keluarga kita menderita.
Bu, Anjing besar di desa kita itu kan memperbaiki sepatu di kota. Bukankah dia selalu suka kakakku? Anjing besar. Hai. Iya, sini. masuk. Xiaoya, kamu cantik banget. Ibuku belum masuk. Mau ngapain? Tentu aja ngelakuin kamu. Bibi, uang 10.000 ini benar-benar layak digunakan. Ibu, menurutmu aku ini apa? Diam, masih berani bicara? Rumah kita bahkan hilang sekarang. Semua karena kamu. Pergi. Perempuan jalang, mana uangku? Liu Feng, dengarkan penjelasan. Jangan bicara, 10 menit aku tidak melihatmu, tanggung sendiri akibatnya. Liu Feng. Wah, Nyonya Kaya sudah datang. Kenalin ini Zhang Ya. Suka goda pria tua demi uang. Lukai kekasih lama sampai mati. Kalian bilang, Perempuan ini bejat gak sih? Perempuan kayak gini. Dasar bejat dari lahir. Pelaco busuk. Liu Feng, kamu ngomong apa sih? minggir. Jangan pura-pura polos, bikin muak. Uangku mana? Orang tua itu bangkrut, utangnya banyak. Aku tertipu. Apa katamu? Aku bilang aku tertipu. Sekarang hanya kamu, tidak ada lain. Lalu, 50 juta ku mana? Tidak ada lagi. Semuanya sudah hilang. Kamu bilang, dia bos besar? Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Aku sudah tahu. Zhang Ya, Kamu bohongi aku kan? Kamu tidak mau berikan uang ke aku. Kamu bohongi aku kan? Aku tidak bohong. Siang tadi penagih utang sudah datang. Kamu sudah tidur lama dengan orang tua itu, bukan tanpa alasan. Kamu perempuan jahat. Liu Feng hampir membuat aku mati. Liu Feng, aku salah. Mulai sekarang kita jalani hidup baik-baik, oke? pergi sana. Kamu wanita berbisa. Aku nggak mau sama kamu. Karena kamu nggak kasih uang. Aku harus cari cara sendiri. Mau ngapain kamu? Mau ngapain lagi? Tentunya cari uang. Bro Wang, aku nggak bohong kan? Wanita ini memang murahan, tapi punya sesuatu, loh. Kalau kamu mau, 1.000 aja. Hei, $500, Anda bisa bermain sesuka Anda. Carikan aku Oke, ayo pergi. Aku mohon lepaskan aku, bajingan tak tahu malu. Saudara Wang, Tolonglah. Ah, Saudara Wang, luangkan waktumu. tolong. Kak Wang, Rasanya enak. Ayo lanjut minum. terima kasih Kak Wang sudah datang. Bayangkan, Ini akibat berani melawan gue. Setelah minum, gue akan cari si tua itu minta uang. Kalau gak dapat 50 juta, gue bakal jual lo tiap hari. Liu Feng, lo gak seharusnya hidup lagi. Ngapain lo di sini? Liu Feng gak mati. Kamu bilang apa? Liu Feng tidak mati. Dia akan menemui Qiao Dong. Jika Qiao Dong tahu tentang kami dan Liu Feng, sekeluarga akan mati. Lalu bagaimana? Qiao Dong berani membunuh. Jangan biarkan bertemu. Liu Feng harus mati. Ya.
Dua kali semalam, Singupua. Ini kuncinya. Besok ingat kembalikan ya. Datang. Mati saja. Brodong, bocah itu kali ini benar-benar tamat. Lagi-lagi si Jalang itu yang melakukannya. Iya, wanita itu memang sungguh kejam. Brodong, lihat. Dia segera akan menanggung akibatnya. Pergilah. Buat dia merasakan sekali lagi. Rasanya dari surga ke neraka. Mengerti. Siapa? Ini aku, cepat buka pintu. Pak Sang, kita bertemu lagi. Bro, aku tidak punya uang untuk mengembalikannya padamu. Pertaniannya bukan milikku, itu milik Kiao Dong. Kamu harus cari dia. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga korban di sini. Semua dibodohi oleh Kiao Dong. Kamu bukan pemilik pertanian lagi. Bukan aku. Benar, Kiao Dong yang jadi bos. Setiap masalah ada sumbernya. Masalahnya jadi begini. Kemarin, perkebunan baru saja dapat investasi. Bukan hanya hutangnya beres, tapi juga lunas semua. Asetnya naik lebih dari 2 kali lipat. Benar-benar sukses besar. Aku pikir mau minta makan sama bos. Ternyata salah. Jadi nggak ganggu lagi. Aku buru-buru pergi ketemu Pak Kiao. Opa. Hutang perkebunan sudah lunas. Asetnya bahkan berlipat ganda. Maksud kakak ipar sekarang lebih kaya dari sebelumnya. Benar-benar ya? Hahaha, berarti kita bakal sukses besar lagi. Memang harus menantu kesayanganku. Kakak, masih diam saja? Cepat cari kakak ipar. Ya benar, menantu yang berharga seperti ini jangan sampai lupa. Lepas gimana? Masih untung. Dokumen kebunnya atas nama Siaya. Siaya kita yang jadi bosnya. Iya. Keluarga kita bakalan kaya raya. Hahaha, kebun tetap milikku. Aku masih bosnya. Ayo kita pulang ke kebun. Ayo aduh. Sayang. Bukannya kamu sudah pergi. Kembali lagi buat apa? Sayang, aku salah. Aku nggak akan pergi lagi. Jangan marah ya. Aku punya utang besar sekali. Kamu balik nggak takut ikut bayar utang? Mau susah senang bareng kamu. Utang kita bayar sama-sama. Kenapa aku merasa ada yang bilang siapa yang punya utang harus membayar, tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tahu aku salah. Tahu salah. Kau kembali setelah tahu utangmu lunas dan asetmu berlipat ganda, kan? Apapun alasannya, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Ya, kakak ipar, dia sudah sadar kesalahannya. Kamu. Dia tidak akan meninggalkanmu lagi, kau lihat. Dulu kau janji, mobil, rumah, dan uang mas kawin itu bisa diberikan dulu? Pasanganku di sana terus menagih. Iya. Segera kasih duitnya Xiao Kiao. Kamu dan Xiao ya bisa menikah. Hahaha, benar sekali. Soal menikah, harus segera menikah. Kamu pantas? Maksudku, kamu masih nggak paham? Kiao Dong, jelaskan maksudmu. Apa aku belum cukup jelas? Kamu nggak pantas menikah denganku. HMPH, Kiao, apanya yang mau disombongin?
benar-benar menganggap diri sendiri penting. Jangan lupa, kebun ini sudah kamu serahkan ke Xiaoya. Sekarang putriku, Xiaoya, adalah bos di sini. Iya, Usia tua tapi terlihat lebih tua. Masih mau bermain cinta dengan yang muda, terlalu memimpikan. Qiao Dong. Kamu juga tahu, pemilik kebun ini sekarang adalah aku. Kalau tidak mau menikah denganku, maka aku memintamu keluar. Betapa tega sekali. Kamulah yang duluan tega. Hebat, kamu bilang kebun itu milikmu. Lihat lebih dekat lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemilik lahan kamu. Sebelumnya yang diberikan padamu itu palsu. Zhou Dong. Aku tulus padamu. Berani sekali kau menipuku. Ayo, terus akting, menjijikan. Lebih baik pikirkan bagaimana nanti ketika polisi datang, kamu akan mengatakan apa? Mengatakan apa pada Mengatakan bagaimana kamu sengaja membunuh. kamu? Kamu memfitnah aku. Lihat sendiri saja. Kakak ipar ini. Cepat hapus, semuanya palsu. Kalau aku serahkan rekaman ini ke polisi. Menurutmu, apa yang akan terjadi padamu? Tidak, jangan. Suamiku, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Xiao Qiao dan Xiaoya kecil. Jangan biarkan mereka hancur. Ya benar. Kamu hanya jangan menyerahkan Xiaoya kepada polisi. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Ya, masalah mahar. Maharnya kami minta 200 juta. Bagaimana? Setuju tidak? Kalau kamu maafkan aku akan setia melayani di rumah. Bagaimana? Yang aku benci adalah pengkhianatan. Sudah tahu begini. Kenapa dulu melakukan? Qiao Dong, kalau berani begitu, aku kasih tahu polisi soal pembunuhan kamu, kita sama-sama hancur. Aku membunuh. Benar. Tahu kamu membunuh seseorang di perkebunan, aku dan kakakku melihat. Kita semua melihatnya. Jia Odong. Aku mau 50 juta. Beri aku 50 juta, hapus videonya. Aku akan pergi dengan keluargaku. Tak ada lagi yang tahu kau membunuh. Kalau tidak, kita hancur bersama. Aku membunuh? Oh, maksudmu dia? Hahaha. Lihat baik-baik siapa aku. Kamu. Tidak mungkin, kamu dibunuh oleh Jia Odong. Itu semua sandiwara. Bodoh. Qiao Dong. Ini rencanamu. Ya, benar, aku yang merencanakan. Kamu puas? Kamu kejam sekali. Kenapa lakukan ini? Aku sangat mencintaimu. Tapi kamu selingkuh di belakangku dan rencanakan hartaku dengan pria itu. Kamu masih berani tanya saya? Aku juga tidak mau, Zhou Dong. Karena Liu Feng memaksa. Maafkan saya, mohon padamu. Maafkan kamu. Bagaimana saya bisa memaafkan kamu? Suamiku, aku salah. Semua salahku. Pukul atau marahilah aku, asalkan kamu memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Pikirkan dulu. Bagaimana setelah ini? Coba minta maaf sama Liu Feng. Siapa yang melaporkannya? Petugas, di sini ada 2 pembunuh. Buktinya ada di komputer. Borgol 2 pembunuh ini. Tidak, bukan aku membunuh, dia melakukannya. Apa yang kamu bicarakan? Pak polisi, kalian bisa lihat videonya. Batu di jalanan itu yang lampu jauh dia nyalakan setelah masuk mobil, bukan aku yang membunuh, dia melakukan. Zhangya, Jalang, kamu menjerumuskan aku. Kamu yang mengajak aku membunuh. Xiao Peng, akuilah perbuatanmu untuk keringanan hukuman. Xiaolan Cao Perempuan Jalan. Aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa begini? Xiao Peng tidak mungkin pembunuh. Xiao Peng tidak mungkin pembunuh, kan? Benar-benar hati yang kejam. Bahkan membodohi adik kandungnya. Qiao Dong, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak ada hubungannya denganku. Meskipun bisa lolos, bagaimana dengan di rumah sakit? Maksudmu apa?
Tangkap mereka berdua untukku. Orang brengsek ini menjebakku. Karma tidak akan meleset. Bawa mereka berdua untuk diinterogasi. Dong, ayo minum. Mabuk sampai puas malam ini. Oke.